warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog YouTube ini dengan Apoteker Nina di sini. Kali ini aku akan menjelaskan tentang obat mah yang bisa digunakan untuk penderita asam lambung yang ringan, sedang, tapi tidak berat. Apakah itu? Simak terus ya videonya sampai akhir. Nah, kali ini aku akan mereview atau menjelaskan tentang obat mah yang bisa digunakan untuk penyakit lambung yang baru kena mah, pemula, atau misalnya sedang, jadi tidak berat ya. Ini adalah golongan antasida. Mereknya adalah Milanta. Mungkin sebagian kalian sudah sering dengar ya Milanta itu obat apa gitu kan, biasanya sering beli di apotik. Jadi Milanta ini adalah obat lambung atau bisa disebut obat mah dengan golongan hijau atau golongan obat bebas. Artinya obat ini bisa digunakan atau bisa dibeli di apotek-apotek tanpa resep dokter. Untuk Milanta ini dia bentuknya tablet bulat, agak besar sedikit ya seperti ini. Nah, ini merupakan tablet kunyah. Jadi bisa dikunyah gitu sebelum kalau minum tabletnya, atau bisa juga langsung ditelan. Tetapi efektivitasnya itu lebih baik tabletnya itu dikunyah ya daripada ditelan. Tapi kalau misalnya rasanya agak aneh, kalian baru awal minum ini, itu mungkin bisa langsung ditelan, nggak masalah. Milanta ini mengandung magnesium hidroksida 200 mg, aluminium hidroksida gel kering 200 mg, dan simeticon 20 mg. Jadi fungsi dari magnesium dan aluminium itu adalah kombinasi yang obat antasida itu adalah untuk menurunkan asam lambung ya. Jadi asam lambung itu akan dinetralkan seperti kondisi semula sehingga asam lambungnya turun dan kalian tidak akan mengalami nyeri ulu hati lagi. Untuk simeticon 20 mg ini gunanya yaitu untuk sebagai antiflatulen atau anti kembung. Jadi supaya gas-gas yang terdapat di dalam perut ini dikeluarkan, mungkin biasanya lewat kentut ya gitu. Jadi supaya gas-gas di dalam lambung itu keluar semua dan tidak ada gas yang tertahan. Harganya Milanta ini sebenarnya hampir sama dengan obat lain ya yang sejenis untuk obat mah, yaitu sekitar 8.000 sampai 8.500-nya per strip. Jadi per strip ini isi 10 tablet. Ini harganya 8.000 sampai 8.500, tapi masing-masing variasi berbeda masing-masing apotek. Dosis penggunaan untuk orang dewasa yaitu 1 tablet 3 kali sehari setelah makan atau sebelum makan 1 jam sampai 2 jam. Jadi untuk obat antasida itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan makanan. Karena kenapa? Karena penyerapannya akan terganggu atau semacam efeknya itu akan rendah sekali, atau bahkan mungkin tidak timbul efek ya karena dia ada makanan. Jadi sebaiknya 1 jam sebelum makan atau 1 jam setelah makan gitu. Jadi benar-benar pada keadaan lambung kosong. Untuk dewasa dosisnya adalah 1 tablet 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, malam 1 tablet. Jika parah bisa minum 2 tablet 3 kali sehari. Sebaiknya untuk Milanta ini adalah diminum 1 jam sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Jadi 1-2 jam. Jadi tidak boleh bersamaan dengan makanan. Misalnya kalau biasanya kita habis makan, nah itu langsung minum obat ya. Kalau antasida ini sebaiknya jangan. Jadi menunggu pada saat lambung kita kosong. Supaya kenapa? Supaya penyerapannya itu lebih optimal. Milanta ini sangat aman sekali untuk ibu hamil dan menyusui karena dia golongan antasida paling ringan sekali untuk dari golongan-golongan obat lain yang digunakan untuk obat mah. Untuk ibu hamil juga sama, pemakaiannya juga 3 kali sehari 1 tablet setelah atau sebelum makan 1-2 jam. Milanta ini bisa juga digunakan untuk anak-anak 6-12 tahun ya. Tetapi tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun gitu. Jadi bisa diminum untuk anak 6-12 tahun. Jika anaknya sudah lebih dari 12 tahun, minumnya 1 tablet 3 kali sehari. Tapi jika masih tergolong 6-12 tahun, minumnya adalah setengah tablet 3 kali sehari. Sama. Jadi penggunaannya itu bisa dikunyah atau langsung ditelan, tapi separuh atau setengah tablet aja.
Milanta ini juga bisa digunakan untuk hewan peliharaan, biasanya seperti kucing, anjing ya. Cuman dosisnya itu harus yang bisa menentukan dosis itu adalah dokter hewan gitu, karena kita harus dokter hewan itu kan yang lebih mengetahui kondisi masing-masing hewan itu, dan perlu diketahui juga untuk hewan itu dosisnya adalah sangat kecil daripada manusia itu. Jadi mungkin cuma seperberapanya. Jadi harus konsultasi atau berobat dulu ke dokter hewan. Untuk penderita ulu hati yang ulu hatinya itu sangat nyeri atau misalnya rasanya tuh kayak perih, Milanta ini sangat cocok. Karena kenapa? Karena kandungan aluminium hidroksida dan magnesium ini lumayan tinggi, yaitu 200 mg. Nah, kandungan ini yang bisa menetralkan asam lambung, sehingga nanti kalau misalnya asam lambungnya sudah turun, maka nyeri ulu hatinya itu akan hilang sendiri gitu, karena asam lambungnya kan sudah nggak numpuk di situ. Untuk Milanta ini tidak bisa digunakan untuk masuk angin ya, karena perlu diketahui juga masuk angin dengan emah itu beda. Jadi sebenarnya gejalanya itu hampir sama. Gejalanya itu kalau misalnya masuk angin itu juga ada kayak mual muntah gitu. Cuman kalau masuk angin itu bedanya dia tidak ada nyeri di ulu hati. Lalu mungkin gejalanya itu hanya sekilas aja, tidak berlarut-larut gitu. Misalnya kita minum teh hangat atau apa, dia sudah berkurang. Tapi kalau nyeri ulu hati atau mah itu gejalanya menetap ya, atau misalnya konsisten gitu. Jadi terus menerus. Misalnya mual muntahnya itu terus kayak mual terus gitu. Terus ulu hatinya tuh nyeri terus gitu, karena asam lambungnya kan masih di ulu hati. Jadi belum bisa hilang. Nah, itu bisa menggunakan obat Milanta atau asam lambung. Tapi kalau misalnya masuk angin, mendingan menggunakan obat herbal lain ya, dicampur dengan air hangat atau teh hangat. Nah, itu nanti bisa hilang dengan sendirinya. Untuk penderita lambung atau GERD atau gastritis itu sebaiknya tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar tepung atau kayak mie-mian gitu ya contohnya. Karena kenapa? Karena mie itu kan termasuk makanan yang agak sulit dicerna gitu. Nah, kalau misalnya lambung kita ini lagi luka karena asam lambung dan itu ditambahin dengan kita makan mie, maka kerja lambung kita itu akan semakin berat gitu. Jadi akan memperparah sakit pada lambung atau tukak pada lambung itu sendiri. Jadi sebaiknya itu kalian makan makanan yang mudah dicerna aja, seperti makanan yang sayur yang mudah dicerna dan yang bagus untuk penyakit mah itu seperti labu gitu, seperti sayurannya itu seperti kentang, wortel, atau seperti manisa gitu ya. Jadi yang ringan-ringan aja gitu. Bisa mungkin makan nasi walaupun sedikit nggak masalah, atau misalnya lontong atau misalnya bubur gitu. Jadi pokoknya jangan makanan yang dia sudah dicerna di pencernaan. Untuk penyakit yang tergolong bisa disembuhkan oleh Milanta itu yaitu yang cenderung ringan sampai sedang. Kalau misalnya ada yang mengalami lambung bocor, itu kan lambungnya sudah tidak berfungsi 100%. Jadi itu harus mendapat penanganan khusus dari dokter dan harus memakai obat mah golongan lain yang tidak golongan antasida, karena golongan antasida ini adalah golongan obat mah yang paling ringan. Nah, kalau misalnya lambung sudah bocor, itu kan sudah parah ya, atau sudah kronis. Jadi harus menggunakan obat lain atau misalnya biasanya harus berupa injeksi. Untuk Milanta ini bisa dikombinasikan dengan misalnya kita mau konsumsi minuman herbal atau makanan herbal, itu boleh saja. Jadi penggunaannya bisa 2-3 jam setelah kita minum Milanta. Karena biasanya kan perut kita itu kan rasanya nggak enak atau perih atau sebah atau gimana gitu akibat dari asam lambung yang terlalu tinggi. Nah, sembari kita minum Milanta, kita bisa mengkonsumsi kayak ekstra kunyit atau misalnya kita minum kayak rebusan air kunyit, itu bisa ya. Misalnya makan singkong, nah itu bisa. Nanti singkong itu juga bisa berguna loh untuk mengeluarkan gas-gas yang ada dalam perut kita itu. Karena kalau misalnya kita sakit lambung atau sakit emah itu kan
dalam perut itu kan gasnya banyak menumpuk. Nah, dengan kita makan singkong itu akan terbantu. Biasanya kita akan sering banget kentut dan gas itu akan semakin banyak yang dibuang sehingga di dalam lambung kita ini nggak ada gas lagi dan asam lambungnya juga akan turun. Ketika kita sakit mah ya, ketika sakit mah itu rata-rata pasien itu mengalami sulit BAB. Ya, sebabnya itu karena pada saat lambung kita ini terjadi luka, maka kan makanan itu tidak bisa dicerna atau diolah secepat kalau misalnya kita tidak secepat dan semaksimal mungkin ketika kita tidak sakit mah. Nah, ketika lambung kita luka, maka makanan itu dicernanya tuh secara pelan-pelan dan nggak bisa maksimal gitu. Sehingga biasanya gangguannya pada pencernaan. Jadi sulit dicerna, terus habis itu kita mengalami sembelit, konstipasi atau sulit BAB gitu. Nah, untuk penanggulangannya itu kalian bisa menambahi dengan kayak misalnya makan buah seperti yang buahnya itu bisa mendorong supaya BAB-nya itu lebih lancar ya gitu, atau fesisnya lebih lunak seperti pepaya atau pisang. Itu bagus banget sih untuk penderita mah. Ketika kita penyakit mah itu akan ada bunyi-bunyi di dalam mulut kita itu yang tidak biasanya. Itu karena ada penumpukan gas yang terus-menerus diproduksi oleh lambung kita. Nah, karena asam lambung tinggi, otomatis gasnya kan juga meningkat juga. Nah, itu sehingga menimbulkan efek bunyi-bunyi yang biasanya bisa kedengaran sih di perut kita itu. Jadi kayak orang lapar tapi nggak lapar gitu. Itu akibat dari gas yang terlalu menumpuk di lambung kita. Ketika kita sakit mah ya, apabila lagi mengkonsumsi juga Milanta, itu sebaiknya nasi goreng itu boleh-boleh aja ya dikonsumsi. Mungkin kalau misalnya mah itu nggak terlalu banyak, atau yang lebih ditekankan itu adalah nasi goreng tidak mengandung bahan pewarna seperti saus gitu kan. Kan ada tuh biasanya nasi goreng itu yang warnanya tuh merah banget. Nah, itu sebaiknya dihindari karena pengawet atau pewarna yang sintetis itu kan walaupun untuk makanan ya, itu walaupun aman untuk makanan, tapi kan dia lewat lambung gitu. Sedangkan lambung kita kan lagi luka. Jadi sebaiknya nasi gorengnya bisa tapi tidak menggunakan saus, atau yang paling harus digarisbawahin itu adalah nasi gorengnya tidak boleh pedas. Karena makanan yang mengandung pedas kayak misalnya cabai-cabai itu ya, itu malah menimbulkan lambung kita itu terkikis gitu, sehingga makin perih, asam lambungnya makin meningkat. Sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan video tadi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.